Jadi itu mengutamula Maulud Poliama Radio. Langsung saja para mitra, kita akan dengarkan ya sejauh mana berarti tahapan pencalonan di Kabupaten Gorontalo. Jadi Bapak Ripon Umar bersama Bapak Kadir Mertosono buat ya dua narasumber kita hari ini. Kita berikan kesempatan Pak Ripon dulu, silakan Pak Ripon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormati Pak Kadir, Pak Kiki, dan seluruh warga masyarakat yang ada di Kabupaten Gorontalo. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat izin dan kuasanya kita bisa diberikan nikmat kesehatan, umur yang panjang. Selawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabatnya, mudah-mudahan bisa sampai kepada kita yang masih setia dan konsisten. Amin. Amin. Dan perlu kami sampaikan pada seluruh pendengar Poliama di mana saja berada, khususnya masyarakat yang ada di Kabupaten Gorontalo. Dalam kesempatan pagi hari ini kami KPU Kabupaten Gorontalo mensosialisasikan terkait pendaftaran calon bupati dan wakil bupati, khususnya pencalonan calon bupati dan wakil bupati untuk Kabupaten Gorontalo. Terkait tanggal untuk pelaksanaannya bagi Kiki dan masyarakat yang ada di Kabupaten Gorontalo, berdasarkan PKPU nomor 5 tahun 2020 bahwa pengumuman dan pendaftaran pasangan calon ini dimulai pada tanggal 28 Agustus sampai dengan tanggal 3 September. Jadi tanggal 28 ya. Iya Pak Kiki. Jadi mulai pengumuman pendaftaran 28 Agustus sampai dengan tanggal 3 September 2020. Jadi selama 7 hari ini proses pengumuman pendaftaran. Kemudian pendaftaran pasangan calon Mbak Kiki dan seluruh pendengar Poliama, bahwa pendaftaran pasangan calon ini dimulai pada tanggal 4 September sampai dengan 6 September 2020. Jadi selama 3 hari range waktu pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati. Kemudian verifikasi syarat calon ini berdasarkan PKPU nomor 5 tahun 2020 4 September sampai dengan 6 September 2020. Pengumuman dokumen pasangan calon dan dokumen calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat 4 September sampai dengan 8 September. Tanggapan dan masukan masyarakat 4 September sampai dengan 8 September. Kemudian Mbak Kiki, untuk pemeriksaan kesehatan bagi pasangan calon ini tanggal 4 September sampai dengan 11 September. Jadi selama 8 hari untuk pemeriksaan kesehatan. Kemudian penyampaian hasil pemeriksaan 11 September sampai dengan 12 September 2020. Verifikasi syarat calon 6 September sampai dengan 12 September. Kemudian pemberitahuan hasil verifikasi 13 September sampai dengan 14 September 2020. Kemudian untuk penyerahan dokumen perbaikan syarat calon 14 September sampai dengan 16 September, dan insya Allah untuk penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati itu tanggal 23 September 2020. Jadi kita akan tetapkan setelah memenuhi syarat semua di tanggal 23 September tahun 2020. Kemudian terakhir pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon 24 September tahun 2020. Inilah tanggal-tanggal penting bagi calon yang maju jadi calon bupati dan wakil bupati melalui jalur partai politik atau gabungan partai politik, Mbak Kiki.
Jadi mungkin ini dari saya terkait pelaksanaan ataupun tanggal-tanggal pelaksanaan untuk baik dari pengumuman sampai dengan penetapan calon bupati dan wakil bupati khususnya yang ada di Kabupaten Gorontalo, Pak Kiki. Oke, jadi itu juga tahapan demi tahapan yang sudah diuraikan. Jadi itu belum menghima waktu liyo, apa lima malah tahapan kampanye liyo. Tapi sebelumnya tentunya persyaratan pencalonan tentunya perlu petunjuk teknik liyo. Nah, seperti apa persyaratannya secara teknis kira-kira akan disampaikan oleh Pak Kadir Mertosono. Ya, tadwal Pak Kadir. Ya, saya menambahkan yang pertama terkait dengan regulasi pencalonan bupati dan wakil bupati. Saya kira sampai dengan hari ini kita menggunakan 4 peraturan KPU yang dirubah dari peraturan KPU nomor 3 tahun 2017 dan yang terakhir peraturan KPU nomor 1 tahun 2020 terkait dengan pencalonan. Kemudian yang berikutnya ada istilah-istilah dalam proses pencalonan. Yang pertama sekedar informasi kepada masyarakat. Yang pertama istilah bakal calon atau bakal pasangan calon. Istilah bakal pasangan calon melekat kepada seseorang jika seseorang telah didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik di KPU, sudah diserahkan berkasnya. Maka seseorang itu melekat status bakal paslon, bakal calon. Kemudian ketika seseorang itu kami sudah tetapkan, insya Allah di tanggal 23 September 2020, maka yang bersangkutan sudah melekat statusnya sebagai pasangan calon. Kemudian mengikuti proses tahapan-tahapan selanjutnya setelah rekapitulasi, setelah penetapan hasil perolehan suara nanti berdasarkan suara terbanyak, maka seseorang tersebut melekat statusnya sebagai pasangan calon terpilih sambil menunggu pelantikan. Kemudian yang berikutnya terkait dengan mekanisme pencalonan. Kita ketahui bersama ada 2 mekanisme pencalonan, jalur pencalonan yang perlu yang bisa dilakukan. Yang pertama melalui jalur perseorangan. Saya kira terkait dengan perseorangan di Kabupaten Gorontalo sampai dengan batas akhir pendaftaran penyerahan dukungan bagi bakal pasangan calon perseorangan yang sudah dijadwalkan 19 sampai 21 Februari kemarin di Kabupaten Gorontalo, kami tidak menerima penyerahan dukungan bagi bakal pasangan calon perseorangan. Kemudian bisa juga melalui jalur partai politik atau gabungan partai politik, sehingga di tanggal 4 sampai September 2020 nanti kami sudah bisa pastikan di Kabupaten Gorontalo pendaftarannya hanya akan dilakukan oleh usulan dari partai politik karena perseorangan sudah lewat. Ketentuannya melalui usulan partai politik tersebut, ketentuan dalam undang-undang bahwa minimal dukungan ada 2 cara. Yang pertama dukungan perolehan kursi dan dukungan suara sah. Kalau perolehan kursi minimal 7 kami sudah tetapkan dari ketentuan 20% dari jumlah kursi di DPR. Minimal 7, dan bisa juga menggunakan perolehan suara sah. Kalau menggunakan perolehan suara sah hasil pemilu 2019, minimal partai politik atau gabungan partai politik harus memperoleh dukungan suara sah sekitar 59.921. Kemudian yang berikutnya ketentuan terkait dengan pengusulan pasangan calon. Saya kira masing-masing partai politik hanya dibatasi mengusulkan 1 pasangan calon bagi masing-masing partai politik.
Kemudian melakukan kesepakatan dengan bakal pasangan calon, dan yang terpenting pada saat partai politik sudah mendaftarkan bakal pasangan calon di KPU, maka sesuai dengan ketentuan partai politik tidak bisa menarik dukungannya kepada bakal pasangan calon. Kalau sekiranya partai politik menarik dukungannya, maka KPU tetap menganggap dukungan dari partai politik tersebut sah terhadap bakal pasangan calon. Berbeda nanti jika bakal pasangan calon tersebut mengundurkan diri pada saat sudah mendaftar. Ya. Maka kami akan sesuai dengan ketentuan akan menggugurkan bakal pasangan calon tersebut. Saya kira kesepakatan itu sudah dilakukan oleh bakal pasangan calon dengan partai politik. Ya. Kemudian terkait dengan syarat pencalonan dan syarat calon, saya kira sesuai dengan ketentuan peraturan KPU ada sekitar 28 syarat calon yang harus dipenuhi oleh bakal pasangan calon. 28 syarat ya. 28 syarat. Ya. Mulai dari bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berpendidikan minimal SLTA. Ya. Umur bagi calon bupati minimal 25 tahun dihitung sejak penetapan. Ya. Dan syarat-syarat calon yang lainnya. Maksimalnya tidak ada. Tidak ada, cuma diatur minimalnya 25 tahun untuk calon bupati. Kalau calon gubernur minimal 30 tahun. Ya. Kemudian pada saat pendaftaran nanti kita akan partai politik atau gabungan partai politik harus menyerahkan dokumen-dokumen formulir yang dipenuhi oleh partai politik kepada KPU, mulai dari formulir BKWK. Formulir tersebut adalah formulir kesepakatan antara partai politik, gabungan partai politik dengan bakal pasangan calon. Ya. Kemudian ada formulir B1 KWK, yaitu formulir persetujuan oleh partai pusat. Ya, DPP. Ya, oleh DPP. Dan kemudian ada partai tersebut melampirkan susunan kepengurusan. Ya. Dan syarat-syarat formulir tersebut kita akan verifikasi keabsahannya pada hari itu juga. Jadi pada saat mendaftar insya Allah mulai 4 sampai dengan 6 kita langsung melakukan verifikasi terhadap keabsahan syarat pencalonan. Ya. Kalau terkait dengan syarat calon, kita baru sekedar akan meneliti kelengkapan dokumen tanggal 6 sampai tanggal 12. Ya. Karena terkait dengan syarat calon itu masih bisa diperbaiki pada masa perbaikan. Ya. Saya kira hal-hal itu yang perlu saya tambahkan terkait dengan tahapan pencalonan yang kita akan laksanakan pada tanggal 4 sampai dengan 6 September 2020 nanti. Insyaallah. Jadi itu mengutatal mudla'a tahapan-tahapan sekaligus persyaratan Leo betia umali bakal calon dan calon, apalagi nama calon. Nah, tadi disampaikan juga ketika betia mas sudah resmi untuk mencalonkan diri dan sudah mendaftar di KPU, tahapannya itu ketika sudah mendaftar dan tidak boleh lagi diganti itu seperti apa itu? Misalnya ada pembatasan waktunya. Ya. Ya. Kira-kira ketika sudah resmi kemudian menarik diri atau mengundurkan diri, nah apa ini masih dibolehkan atau ada sanksi-sanksi dari KPU itu sendiri? Ya, terima kasih Mbak Kiki. Terkait dengan itu tadi saya sedikit sudah menjelaskan. Ya. Memang di dalam penentuan bakal pasangan calon di internal partai politik sudah melakukan seleksi secara ketat dan selektif bagi bakal pasangan calon yang nanti akan diusulkan. Termasuk sesuai dengan ketentuan peraturan KPU, bakal pasangan calon dan partai politik melakukan kesepakatan melalui formulir B1 KWK yang dibuktikan secara administrasi. Salah satunya itu tidak bisa menarik dukungan dan bakal pasangan calon tidak bisa mundur pada saat setelah didaftarkan di KPU. Ya. Itu ada sanksinya kira-kira? Kalau sanksi secara administratif sesuai dengan peraturan KPU, jika pada saat pendaftaran sudah mendaftar di KPU dan kemudian partai politik menarik dukungannya kepada bakal pasangan calon tersebut, maka sesuai dengan ketentuan
kami tetap akan menghitung dukungan tersebut yang dilakukan oleh partai politik kepada bakal pasangan calon itu. Jadi dukungan partai politik tersebut tetap kami anggap sah ketika partai politik menarik dukungannya. Kemudian tetapi jika bakal pasangan calon sendiri yang mengundurkan diri, maka konsekuensinya sesuai dengan ketentuan pencalonannya akan digugurkan oleh sesuai dengan peraturan KPU. Maka tentunya saya kira partai politik yang akan dirugikan. Kemudian yang berikutnya, setelah sudah didaftarkan di KPU, ada ketentuan-ketentuan yang membolehkan bisa dilakukan pergantian, tetapi pada saat masa penelitian dokumen sampai dengan masa perbaikan hanya dimungkinkan untuk diganti bagi bakal pasangan calon yang dinyatakan berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Jadi hanya terbatas pada bakal pasangan calon yang diperiksa oleh pihak rumah sakit dan BNN yang bersangkutan tidak memenuhi syarat berdasarkan rekomendasi dari rumah sakit. Hanya itu yang dimungkinkan dilakukan perbaikan pada masa perbaikan. Selain dari itu tidak dibolehkan, apalagi misalnya hanya partai yang menginginkan untuk diganti ini calon, kemudian yang bersangkutan tidak mau. Kalau itu saya kira sudah terjadi kesepakatan internal. Insya Allah kita di Kabupaten Gorontalo tidak sampai seperti itu. Tapi belum pernah terjadi hal-hal seperti itu ya. Saya kira itu kesepakatan internal dari partai politik dengan bakal pasangan. Tapi sampai dan hari ini alhamdulillah tidak di Gorontalo tidak terjadi hal seperti itu. Keluar dari banyak kok mau ganti ya. Kemudian yang berikutnya Pak Kiki, masih ada juga ketentuan-ketentuan yang membuka ruang kepada partai politik maupun gabungan partai politik bisa mengganti. Yaitu jika bakal pasangan calon yang diusulkan berhalangan tetap atau yang bersangkutan dijatuhi tindak pidana, maka partai politik maupun gabungan partai politik masih boleh mengganti bakal pasangan calon mulai dari selama masih ada peluangnya, sampai dengan 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Tapi terkait dengan berhalangan tetap hanya dibatasi dua. Dikategorikan berhalangan tetap. Yang pertama, yang bersangkutan meninggal dunia, dan yang kedua, yang bersangkutan sudah tidak bisa menjalankan tugas secara permanen. Betul. Jadi hanya dibatasi dua itu kategori berhalangan tetap. Sakit berat. Saya kira itu tambahan terkait dengan. Oke, jadi mau hiala kesempatan juga hila mau gabung ya Mai. Kedua narasumber masih tetap menunggu hati masukan-masukan ataupun pertanyaan-pertanyaan, silakan sama-sama di 0852 9880 7553. Kita berikan kesempatan, silakan, peluang untuk Anda mengutat-mengutlaa. Jadi tahapan-tahapan yang sudah diuraikan. Kalau kemarin kan ada perubahan tahapan diakibatkan oleh COVID-19. Kira-kira masih ada kaitannya dengan protokol kesehatan ini tentang tahapan-tahapan, silakan. Terima kasih Pak Kiki terkait lanjutan tahapan ini, karena juga ini berdasarkan hasil kesepakatan secara bersama bahwa pilkada dilanjutkan ini dengan syarat harus menerapkan protokol COVID-19. Dalam PKPU nomor 6 tahun 2020 terkait lanjutan tahapan di masa pandemi COVID-19 ini, tahapan demi tahapan yang kemudian kami lakukan oleh KPU di Kabupaten Gorontalo ini, karena memang sudah diatur dalam PKPU harus menerapkan protokol COVID-19. Biasa nama daftar itu mau mana? Kalau tahun ini Mbak Kiki, karena dengan adanya COVID-19 ini, maka ini tidak boleh dilakukan. Ada pembatasan jumlah yang kemudian harus didatangkan di KPU. Pertama, dalam proses pendaftaran pasangan calon ini, pertama harus jaga jarak minimal 1 meter. Yang kedua harus menggunakan masker.
Kemudian ketiga, cuci tangan dan lain sebagainya. Kemudian berkas yang kemudian dibawa oleh tim pasangan calon ini harus dibungkus dengan bahan yang tahan dengan zat apa? Ya, corona ini. Ya, anti air gitu. Iya. Karena proses daripada berkas ini diterima di KPU sehingga betul-betul terbebas dari COVID-19. Sehingga ini berkasnya kami sarankan, karena ini sudah diatur dalam PKPU, harus tahan dengan zat air, karena itu akan disemprot. Yang kedua, yang bisa masuk ke dalam Mbak Kiki, ini sudah tertuang dalam PKPU nomor 6 yang bisa masuk dan dilarang membawa massa daripada apalagi mobilisasi. Ya, ini juga dilarang Mbak Kiki karena mengurangi kerumunan. Ini sudah disebutkan bahwa yang bisa hadir ini adalah bakal pasangan calon atau pasangan calon, tim kampanye, saksi, pengurus partai politik minimal 2 orang. Kemudian Bawaslu sesuai tingkatannya 2 orang, kemudian lembaga atau instansi terkait paling banyak 2 orang, masyarakat atau pihak terkait lainnya minimal 2 orang. Ini yang sudah diatur dalam PKPU yang siap mendampingi calon bupati, bakal calon bupati dan wakil bupati yang mendaftar di KPU Kabupaten Gorontalo pada tanggal 4 sampai dengan 6 September. Sehingga ini perlu kami sampaikan bahwa harus wajib menerapkan protokol COVID karena ini sudah diatur dalam PKPU nomor 6 tahun 2020. Mungkin hanya ini Mbak Kiki. Jadi batas waktunya pun selama 3 hari itu sampai jam 12 malam ya. Kalau terakhir hari pertama dengan hari kedua Mbak Kiki itu batasnya sampai jam 16.00 waktu setempat, jam 4 sore. Nanti di hari ketiga, hari terakhir batasnya sampai dengan pukul 24.00 di hari terakhir. Ini nanti hari terakhir. Kalau hari pertama kedua hanya sampai jam 4 sore. Jam 4 sore. Ya, ini akibatkan juga dengan betul COVID-19. Oke, sudah ada yang ingin bergabung, kita berikan kesempatan. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum bapak-bapak narasumber KPU Kabupaten Gorontalo. Walaupun waktunya molor 20 menit. Ya, Pak Hajim silakan langsung. Dengan Pak Hajim. Saya hanya tertarik tadi dengan penyampaian dari KPU, juga terutama pada money politik. Di sini kan KPU sebagai penyelenggara dan Bawaslu adalah pengawas pemilu. Ini biasanya Pak di lapangan seperti itu. Bisakah ada aturan bagi yang melakukan money politik? Ada aturan, kemungkinan ada aturan seperti itu. KPU bisa menghimbau jamaah tunggal tetap menghidupkan. Bisakah seperti itu? Dan apa sanksinya apabila didapatkan oleh Bawaslu ada money politik di sana dari pasangan calon itu sendiri? Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi kesehatan Pak, tadi pasangan calon juga akan diperiksa kesehatannya. Nah ini hati-hati berita hipertensi Pak, tak gampang ingin jadi pemimpin. Itu sangat hati-hati betul. Demikian harapan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pemimpin itu siap untuk dikritik. Ya, baru calon sudah dikritik mah betul aduh. Jadi kalau persoalan money politik itu Bawaslu punya tugas, akan tetapi sudah misalnya hasil laporan terakhir itu yang akan diserahkan ke KPU, kira-kira begitu ya. Ya, masih satu penelpon lagi mengotakan lah, kita berikan kesempatan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amran Kaharu bagi Yo, kedua lo Pak Amran. Tadi setelah kami menyimak dan mendengar apa yang disampaikan oleh para petugas tadi, kami ada baru kami garis bawahi tentang pendaftaran mulai tanggal September ini Pak Kiki. Pertanyaan kami begini Pak Kiki, biasanya kejadian seperti itu
setelah mendaftar para calon ini atau para bakal calon ini akan memundurkan diri dengan pertimbangan begini-begini. Apakah sanksi dari para bakal calon yang telah mendaftar dan akan memundurkan diri dengan pertimbangan tertentu? Yang kedua, kami menyambung apa yang disampaikan oleh Bapak Ajim tadi. Kami selaku masyarakat di tingkat bawah mengharapkan kepada pelaksana ini kerjasama yang baik antara pemilih dan pelaksana, sehingga ada pelanggaran-pelanggaran di tingkat bawah tentang pilkada ini, terutama money politik, itu akan terbendung. Karena pengalaman-pengalaman kemarin saya masih di Kabupaten Gorontalo, Kecamatan Boleahoto, itu sedikitnya juga ada money politik, namun penegasan dari tingkat pelaksana atau penegak hukum itu agak kurang, sehingga para malam hari hanya itu yang agak susah di bendung Pak Bakiki. Oke. Oleh karena itu sekali lagi, kalau kita memang mengharapkan pemimpin yang tangguh, bebas dari korupsi, tolong kita awasi bersama pilkada nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini dimaksudkan Pak Amran tadi itu sanksi. Kalau kemarin katanya kalau mengundurkan diri ini calon ada sanksi sekian banyak ya, sanksi itu yang untuk yang mengundurkan diri setelah pendaftaran sah. Oke, dua penelpon tadi. Pertanyaannya tadi sudah mirip-mirip apa yang disampaikan, dijelaskan oleh dua narasumber kita. Kedua loh. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kami perlu sampaikan, memang money politik dalam pemilihan ini menjadi musuh kita bersama. Ya. Terkait dengan proses yang dilakukan di tahapan-tahapan pemilihan terkait dengan money politik di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, memang sudah tegas diatur bahwa penerima dan pemberi dan penerima itu akan mendapatkan sanksi. Tapi saya kira untuk membuktikan apakah terjadi money politik, perbuatan itu dikategorikan sebagai money politik, saya kira lembaga Bawaslu yang akan membuktikan. Kemudian yang berikutnya, secara administratif, jika pasangan calon mengundurkan diri, saya kira tadi disampaikan bahwa secara administratif yang bersangkutan kita nyatakan gugur. Tentunya secara internal dengan partai politik yang bersangkutan sudah tidak sesuai dengan perjanjian yang dilakukan dengan partai politik yang tertuang dalam formulir B1 KWK yang akan disampaikan di KPU. Memang sesuai dengan Undang-Undang Pilkada di pasal 191 ada sanksi yang mengatur jika bakal pasangan calon mengundurkan diri setelah penetapan pasangan calon. Yang bersangkutan ada ancaman pidananya paling singkat 2 bulan hingga 60 bulan. Saya kira itu yang diatur terkait dengan proses pencalonan di pemilihan bupati dan wakil bupati. Tapi kami berharap, saya kira ini jauh terjadi di kita di Gorontalo, khususnya di Kabupaten Gorontalo. Jadi walaupun ada ancamannya seperti itu, ya tanduli dan pemikiran berarti mundur berarti. Karena sanksi bayi itu bahil muti ulung apa belum, misalnya ada uang yang harus ada dendanya ya. Oke, sudah paham insyaallah. Alhamdulillah. Bagaimana kita berikan satu kesempatan lagi, penelpon tadi belum sempat diangkat, kedua lo. Satu penelpon terakhir ini. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bung Radar Pak Kiki. Silakan Bung Radar. Saya mengajukan saja pertanyaan dan saran yang paling ringan, tidak seberat pembicara tadi. Yang pertama, mampukah KPU untuk bekerja secara profesional dan adil
Satu. Yang kedua, ini saran Pak KPU, bolehkah KPU untuk melakukan pertemuan antara pasangan paslon yang satu atau dua itu, jika salah satu menang, itu langsung menyatakan mendukung kemenangan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Karena biasa lihat pasangan calon oleh itu mengundang KPU untuk memberikan sosialisasi tentang aturan-aturan itu. Ya, oke, masih ada penelpon berikut yang terakhir sekali. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syarif tiba Kiki. Ya. Dan Pak Nikoti. Oh, itu dua. Ya. Mengenai penyampaian Bapak narasumber tadi, seperti aturan mengenai money politik, baik yang menerima dan yang memberi itu ada sanksinya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kita bisa membuktikan sebagai penerima? Karena misalnya saya terima ini, saya bikin bukti, apakah saya tidak kena karena saya sudah menerima dengan tujuan untuk membuktikan bahwa ada money politik. Ya, Niko. Yo. Money politik kita tugas Bawaslu, bukan tugas KPU. Nah, iya dah, itu dah pertanyaan. Kedua, apakah bisa seperti kepala desa atau lurah ikut dalam berpolitik dalam pemilihan ini? Hanya itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kedua, pen samar-samar menyampaikan betul, karena memang bukan tugas KPU. Silakan. Ya, terima kasih. Terkait dengan syarat calon, saya kira termasuk salah satunya ada juga mengatur jika kepala desa atau lurah ingin mendaftarkan diri menjadi calon bupati dan wakil bupati. Saya kira semua kita warga negara mempunyai hak untuk dipilih dan memilih jika kita sudah memenuhi sesuai dengan ketentuan syarat-syarat pencalonan. Saya menanggapi jika sekiranya ada kepala desa atau lurah yang ikut menjadi bakal pasangan calon, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri. Karena di peraturan KPU sudah diatur sampai dengan aparat desa yang harus mengundurkan diri jika yang bersangkutan menjadi calon, dan pengunduran dirinya nanti dokumen-dokumen buktinya disampaikan di KPU. Dan maksimal pemberhentian dari jabatannya dimasukkan di KPU paling lama 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Kemudian terkait dengan hak yang berhak kepala desa selain menjadi calon di dalam berpolitik, saya kira di internal peraturan-peraturan desa saya kira mengatur bagaimana kepala desa memposisikan diri di dalam setiap pemilihan-pemilihan. Kalau di peraturan-peraturan penyelenggara pemilihan memang ada larangan bagi kepala desa, salah satunya adalah menggunakan kewenangannya untuk mengintervensi masyarakat dalam memilih atau tidak memilih calon-calon tertentu. Nah, kira-kira seperti itu. Tidak boleh intervensi begitu. Mungkin itu dari saya, Pak Kiki. Ada tambahan dari Pak? Pertama, Pak Kiki, terima kasih terkait pertanyaan-pertanyaan yang dilayangkan tadi. Pertama, kami KPU ini siap bekerja maksimal sesuai dengan regulasi yang sudah diatur, karena ini tanggung jawab kami sebagai penyelenggara di sisi teknis. Maka kami siap bekerja itu sesuai dengan undang-undang dan PKPU. Yang berikut terkait lebih banyak ini money politik. Pertama, kami dalam setiap pertemuan dengan sosialisasi di masyarakat selalu menghimbau kepada masyarakat jangan terlibat pada persoalan money politik, karena ini memang sudah diatur dah Undang-Undang 10, sudah ada sanksinya. Bahkan kalau dalam Islam itu Kiki, yang pemberi dan yang pemberi, sama-sama masuk neraka kira-kira gitu. Sehingga ini perlu selalu kami sampaikan pada masyarakat bahwa pilihlah yang sesuai dengan hati Bapak Ibu sekalian calon ini,
jangan memilih calon karena sesuatu, karena uang dan lain sebagainya. Maka ini yang kemudian merusak tatanan demokrasi di negeri kita. Kami selalu dalam pertemuan sosialisasi mengajak pada masyarakat agar selalu menggunakan hak pilihnya, tidak golput dan lain sebagainya, dan tidak terlibat pada persoalan politik praktis, money politik, karena ini sudah diatur dalam PKPU dan undang-undang. Kemudian terakhir Mbak Kiki, kami menghimbau kepada masyarakat agar selalu disiplin dalam penerapan protokol COVID dalam setiap tahapan demi tahapan yang kemudian kami lakukan oleh KPU dalam menghadapi pelaksanaan pilkada di Kabupaten Gorontalo, sehingga dalam proses pelaksanaan pilkada ini berjalan lancar dan insya Allah masyarakat ini terhindar dari COVID-19. Selalu menjaga jarak, menggunakan masker dan lain sebagainya. Mungkin hanya ini yang perlu kami sampaikan Mbak Kiki. Ya, terakhir kira-kira dikhawatirkan oleh masyarakat tentang persoalan money politik. Jangan sampai sebelum pemilihan sudah ada bukti-bukti money politik, kemudian Bawaslu sudah merekomendasi ke KPU seperti kejadian kemarin, kan Bawaslu sudah sidang, kemudian membuktikan bahwa direkomendasikan ke KPU. Kemudian KPU saat itu, apa yang terjadi dengan KPU saat itu? Ya, ini barangkali yang dikhawatirkan tentang persoalan money politik ketika terbukti. Nah, KPU sikap gimana sikap KPU setelah ada rekomendasi dari Bawaslu? Ya, terima kasih Mbak Kiki. Saya kira sesuai dengan ketentuan, KPU dan Bawaslu merupakan satu kesatuan penyelenggara pemilu. Dan tentunya mempunyai kewenangan masing-masing, baik Bawaslu maupun KPU. Memang di peraturan ketentuan perundang-undangan, undang-undang pemilihan, bahwa KPU wajib menindaklanjuti dengan segera temuan maupun laporan yang disampaikan oleh Bawaslu ke KPU. Sehingga ketika kita menerima masukan, saran, perbaikan maupun rekomendasi dari Bawaslu, tentunya sebelum kita menindaklanjuti, kita juga akan melakukan pencermatan terhadap apa yang direkomendasikan oleh pengawas pemilu. Kalau memang sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, saya kira kita KPU wajib menindaklanjuti temuan maupun laporan yang direkomendasikan oleh Bawaslu kepada KPU. Jadi semuanya tergantung dari pengawas ini, dari Bawaslu. Ketika ada temuan kan KPU hanya memutuskan sesuai rekomendasinya. Oke, sayang sekali kita dibatasi waktu hari ini. Statement closing kira-kira silakan. Terima kasih Mbak Kiki. Pertama, dalam Pilkada Kabupaten Gorontalo ini, mari kita sama-sama sosialisasikan, karena target kami dalam pelaksanaan Pilkada tahun ini di 9 Desember angka partisipasi yang mungkin harus kita capai di angka 87%. Sehingga ini butuh kerja keras, dukungan dari seluruh pihak stakeholder agar proses pelaksanaan pilkada ini berjalan dengan baik dan lancar. Terakhir, dalam proses pelaksanaan ini lagi-lagi kami menghimbau pada seluruh masyarakat agar di hari H nanti tanggal 9 Desember, tepatnya hari Rabu tahun 2020, agar masyarakat yang ada di Kabupaten Gorontalo agar bisa menyalurkan hak suaranya memilih bupati dan wakil bupati untuk Kabupaten Gorontalo dengan menerapkan protokol COVID-19. Pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Ini harus kami perlu sampaikan pada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Gorontalo bagi. Kalau perlu mandi kamar yang harum-harum. Oke, terakhir Pak Kadir. Terima kasih. Harapan kami dalam sosialisasi melalui Radio Poliama ini kepada pemirsa sekalian, khususnya partai politik, insya Allah di tanggal 28 Agustus 2020 nanti kami akan mengumumkan syarat-syarat
pendaftaran bakal pasangan calon yang nanti akan dilakukan pada tanggal 4 sampai 6 September 2020. Sehingga melalui rapat koordinasi dan sosialisasi yang kami sudah sampaikan melalui koordinasi dengan partai politik, harapan kami adalah partai politik dan gabungan partai politik atau gabungan partai politik sudah mempersiapkan dari sekarang terkait dengan syarat pencalonan maupun syarat calon, sehingga pada saat pendaftaran nanti semua dokumen-dokumen sudah sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan, dan di kami KPU sudah membuka helpdesk yang bisa menjadi tempat konsultasi oleh partai politik terkait dengan asistensi syarat dokumen-dokumen syarat pencalonan maupun syarat calon. Mungkin itu harapan kami, Mbak Kiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayang sekali kita dibatasi waktu, dan insyaallah poli dudunggai Dr. Belahen tibetuju bali pok tapulan rahmati nikmati yang bersatu keuntungan tersendiri terdelomo itu mempelai lipu mempelai lipu memongu lipu yang berinovasi. Pantang mundur, pantang kendur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra, baru saja kita ikuti program WHH Pololo Habari Huluntalo. Acara